Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Imagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi memiliki kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar pelaksanaan CPNS tahun 2024. Dan juga kali ini Maki akan berbagi prediksi soal SKD TWK, yang mana soal ini biasanya muncul di seleksi CPNS tahun sebelumnya. Dan materi pada kesempatan ini Maki akan membahas materi tentang BPUPKI atau yang dikenal dengan BPUPKI ya. Dan ini sudah masuk di part 8. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silakan searching lagi video Maki di part 1, 2, 3 sampai 7-nya. Ini merupakan materi TWK pertama, dan ini juga Maki katakan ini masih pemanasan ya, karena ternyata kalau Maki analisis dari pertemuan 1 sampai 7 itu masih sedikit sekali peminatnya yang untuk belajar P3 seleksi persiapan kita menghadapi CPNS. Mudah-mudahan nanti ke depan akan semakin banyak gitu ya, dan makin akan yang menjadikan makin bersemangat untuk berbagi konten-konten terbarunya gitu ya. Baik, untuk saya untuk terjugit TKP gitu kan ya. Nah, sebelum Maki berbagi materi SKD CPNS TWK tahun 2024 ini, Maki akan sedikit berbagi mengenai kabar terbaru ya. Ini baru muncul di 25 Kamis kemarin jam 7 pagi, ternyata kawan-kawan baru 1 hari yang lalu ya. Di mana informasi beredar waktu itu adalah mengenai formasi CPNS 2024, bahwa katanya ada 8 instansi yang sudah siap. Siap, dan inilah jadwal dan tahapannya. Maksudnya apa gitu, kita cek dulu informasinya. Jadi nanti kawan-kawan, berita ini Maki lansir dari jpn.com ya, jpnn.com. Nanti silakan kawan-kawan kalau masih penasaran meluncur ke sana, atau mungkin Maki akan sertakan link di kolom deskripsi ya. Di mana Pamenpan Ajwar nih, Pamenpan RB mengatakan bahwa pemerintah telah mendesain skema kebutuhan ini dan berharap ke depan kita bisa lahirkan calon-calon ASN yang berdedikasi, kompeten dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan rakyat. Ujar Menteri Anas dikutip dari situs resmi Kemenpan RB ya. Karena sebagaimana kita ketahui kawan-kawan bahwa pemerintah kembali akan merekrut CSN tahun 2024, di mana CSN 2024 ini terdiri dari 2, yaitu ada PNS dan P3K. Nah, kita fokus di PNS dulu ya. Di mana formasinya sebanyak 20% itu ada 2,3 juta kawan-kawan formasi yang akan dibuka dalam CSN 2024 ini. 20% diantaranya itu adalah untuk merekrut kawan-kawan yang baru menyelesaikan kuliahnya gitu kan ya, untuk fresh graduate. Bagaimana dengan lulusan lama? Ya tentu bisa ikut juga asal memenuhi syarat. Syaratnya itu salah satunya adalah kalau usianya kurang dari atau sama dengan 35 tahun, maka kawan-kawan berkesempatan untuk ikut seleksi ini. Jadi pemerintah mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk ikut serta dalam seleksi CPNS tahun 2024 ini, karena bagaimanapun juga pemerintah tetap menginginkan yang terbaik, menginginkan mereka ASN-ASN yang berdedikasi, kompeten dan inovatif gitu kawan-kawan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini gitu ya. Kemudian nih ada beberapa instansi yang sudah siap diantaranya, atau yang akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan. Ternyata ini kawan-kawan ya, ada 8 instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan 2024. Jadi ternyata CPNS tahun 2024 ini diantaranya adalah untuk sekolah kedinasan juga kawan-kawan. Di antara sekdin yang akan siap membuka formasinya itu diantaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM ya, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri ya, Badan Intelijen Negara. Kemudian ke-6 itu Badan Cyber dan Sandi Negara, Badan Pusat Statistik BPS, dan ke-8 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Nah, ini beberapa instansi yang akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan, dan direncanakan seleksi CPNS itu tahun ini akan dilangsungkan selama 3 periode kan ya. Nah, jadi bukan presiden yang 3 periode itu, tapi seleksinya kawan-kawan ya. Bahkan direncanakan minggu ketiga bulan Maret itu sudah diumumkan proses administrasinya. Dan direncanakan Mei 2024 itu sudah berlangsung seleksi CPNS 2024-nya. Nah, berarti kalau sekarang sudah bulan Januari dan sudah masuk tanggal berapa sekarang? 25 atau 26 ya. Berarti Januari, bulan 1, Februari, Maret, April, Mei, ya kurang lebih 3 bulan lagi kan ada waktu tersisa untuk kita persiapkan menghadapi seleksi CPNS tahun 2024 ini. Ya, kalau ya 3 bulan tidak terasa kawan-kawan, karena 3 bulan itu kurang lebih 1 hari. Kalau kita gunakan waktu untuk bersantai ria, berleha-leha, tentu ini akan menjadi suatu hal yang sangat merugikan. Untuk bisa lolos dalam seleksi CPNS 2024 ini, tentunya kita harus melaluinya dengan usaha yang maksimal dan juga disertai dengan doa gitu kan ya. Oke, lanjut. Kami selalu ingatkan untuk teman-teman di seluruh Indonesia agar tidak percaya dengan pihak-pihak yang menjadikan kelulusan dalam seleksi sekolah kedinasan tuh.
apalagi sampai meminta sejumlah uang. Iya betul ya, kawan-kawan, untuk bisa lolos dalam sekolah kedinasan CPNS tentu ini hasil usaha keras kita disertai dengan doa ya, doa dari ibu, doa dari kakak, adik, istri, suami yang sudah menikah gitu kan, semuanya. Jadi maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya. Tidak ada siapapun yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri, dan tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Semua mekanisme dan sistem seleksi sudah baku, jadi dipastikan transparan dan akuntabel, kata Aba terkait seleksi CPNS dapat jalur sekolah kedinasan. Ya. Bahkan saat ini selain sistem cat ya sudah sering digunakan di tahun-tahun sebelumnya, juga tahun ini akan diadakan sistem baru itu melalui face recognition, kawan-kawan. Mode pengenal wajah nih. Kenapa ini dilakukan? Karena di tahun-tahun sebelumnya ditemukan adanya pelamar CPNS 2024 ya 2023 ke belakang gitu ya. Ada yang menggunakan jasa joki, kawan-kawan. Nah, untuk memutus rantai kejahatan ini, maka pemerintah akan menggunakan face recognition. Jadi jangan sampai yang daftar Ariel ternyata yang tes aral gitu. Nah, untuk meminimalisir ini, memutus rantai kejahatan ini, maka pemerintah akan mengadakan sistem ini. Jadi transparan semuanya. Bahkan nilai pun bisa kita saksikan langsung, bahkan bukan hanya untuk oleh kita, tapi oleh seluruh rakyat di dunia ini ya. Karena ditayangkan secara real time gitu kan, kawan. Nah, gitu. Jadi yang bisa menolong kita untuk lolos dalam seleksi CPNS 2004 ini adalah tentunya usaha kita. Maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya. Karena apalagi usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Antara usaha dan doa kan harus seimbang. Kan judul lagu juga perjuangan doa gitu kan ya. Oke kan barangkali itu saja dulu informasi tambahannya, dan saat ini Maki akan berbagi soal SKD TWK untuk materi BPUKI, karena materi BPUKI ini biasanya sering muncul di seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya, kawan-kawan. Namun perlu Maki tekankan, materi ini merupakan materi pengulangan dari materi-materi yang sudah Maki bahas sebelumnya, karena nanti kalau sudah banyak peminatnya Maki akan buat lagi yang terbaru, terupdate tentunya, dan lebih hot. Kalau ini hanya sekedar pemanasan saja, kalau Maki perhatikan ternyata materinya bagus dan sayang untuk kita lewatkan, gak ada salahnya untuk kita baca kembali agar kawan-kawan nanti pada saat pelaksanaannya sudah siap dengan jenis soal apapun. Gunakan waktu 100 hari yang ada ini untuk berbanyak baca dan juga memperbanyak doa. Kalau mimpi kita besar, tentunya mimpi itu akan membangunkan kita dan membangkitkan kita untuk tetap terus melakukan yang terbaik, yang maksimal gitu. Maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya, karena nanti biar hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin ya Allah. Oke, untuk bersama waktu kita langsung aja ke TKP, kawan-kawan ya, materi BPU PKI. Dan untuk kawan-kawan yang ingin buatkan soal-soal tertentu, silakan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin kan Maki akan bahas satu persatu. Oke. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu. Selalu hadapi masalah dengan senyuman. Jadi smile pus di sini ya. Smile pus. I'm sorry. Ini pennya kemana sih? Kok diem sih? Nah, hari ini bergerak. Smile pus solution. Nah, biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu. Soalnya kayak gini nih, Pancasila dirumuskan oleh BPU PKI, atau yang dikenal dalam bahasa Jepang itu adalah Dokuritsu Junbi Kosakai, yang dibentuk pada tanggal bla 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 A 1 Maret 1945, B 11 Maret 1945, C 1 April 1945, D 29 April 1901, E 29 April 1945. Oke kawan-kawan, soal ini sempat menjadi perdebatan gitu ya dari beberapa kawan-kawan juga. Ada yang mempertanyakan, katanya itu dibentuk pada tanggal 1 Maret. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa itu dibentuk pada tanggal 29 April gitu ya. Di sini kebetulan ada 29 Aprilnya, entah yang mana gitu ya. Nah, di antara ini berdua gitu ya. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk mengangkat tema ini ke permukaan. Jadi sebetulnya judul kita kali ini, pada video kali ini yang mengenai sejarah terbentuknya BPUPKI gitu ya. Jadi sebetulnya nih judulnya adalah sejarah terbentuknya BPUPKI atau sejarah pembentukan BPUPKI. Nanti ada yang bilang BPKB lagi ya. Aduh, ada yang bilang bahaya ya. Jadi ini maksudnya kita akan belajar mengenai sejarah pembentukan BPUPKI. Sejarah pembentukan BPUPKI maksudnya begitu ya. Jadi gini kawan-kawan ya, perlu kita ketahui secara bersama bahwa memang BPUPKI atau yang dikenal dengan istilah Dokuritsu Junbi Kosakai ini pertama kali diumumkan karena sejatinya nih ini tuh dibentuk oleh pemerintahan Jepang gitu ya.
dan kemudian diumumkan oleh Kumachiki Harada. Jadi dibentuk oleh Jepang lalu diumumkan oleh Kumachiki Harada, Jenderal Kumachiki Harada. Kumachiki ya, Kumakichi. Jadi dia itu dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Itu sebetulnya pembentukannya. Jadi awal pembentukannya memang 1 Maret 1945. Namun nih dia dibentuk secara resmi, ini baru-baru diresmikan, kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Hirohito. Jadi mulai dari pelantikan anggota-anggotanya dan juga peresmian secara khusus itu memang tanggal 29 April, tapi pembentukannya awal mulanya itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang kemudian diumumkan langsung oleh Jenderal Kumakichi Harada gitu, dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito yang lahir pada tanggal ini itu memang 29 April. Beliau itu lahirnya 29 April tahun 1901. Jadi yang di sini nih ya ada 29 April kan ya. Kalau 29 April yang pertama ini adalah hari lahirnya Kaisar Hirohito, Kaisar Hirohito. Nah, kalau 29 April 1945 itu memang peresmian BPUPKI, peresmian BPUPKI sekaligus pelantikan anggota-anggotanya gitu. Nah, kalau pembentukannya sebagaimana yang diharapkan oleh Soa nih dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 gitu kawan-kawan. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya supaya kawan-kawan lebih mendalam lagi mengenai wawasan mengenai BPUPKI-nya, bahwa perlu kita ketahui BPUPKI ini terdiri dari 69 anggota, 69 anggota, di mana nih 62 anggotanya itu berasal dari Indonesia, orang Indonesia. Lalu yang 7 orang anggota itu berasal dari Jepang. Kemudian untuk ketuanya nih, ketua BPUPKI itu diketuai oleh Dr. QRT itu ya, QRT Rajiman. Nah, Rajiman pakai video Diningrat gitu. Kemudian untuk wakilnya nanti ada 2. Wakil ketuanya ada 2. Satu itu dari orang Indonesia, yaitu yang diwakili oleh RP Suroso. RP bukan rupiah tapi ya, Raden Panji kalau nggak salah itu namanya, Raden Panji Suroso. Salah berarti benar gitu ya, Suroso. Ini orang Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah Ichibangase Yoshio, dan beliau berasal dari orang Jepang gitu. Nah, kemudian BPUPKI ini sidang untuk yang pertama kalinya gitu ya. Jadi BPUPKI itu melakukan beberapa kali sidang. Kalau nggak salah itu 2 kali sidang ya. Sidang pertama ini ada sidang ke-1 yang dimulai dari tanggal 29 Mei tahun 1945 gitu ya, sampai 1 Juni nih 1945. Yang sempat jadi perdebatan juga bahwa katanya dimulai tanggal 28. Memang 28 itu adalah persiapannya gitu ya, persiapannya, tapi kalau rapatnya untuk dasar negara ini itu dimulai tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 gitu. Kemudian nih dimulai dari tanggal 29 Mei nih. Kita ganti halaman baru ya. Kalau ini udah ketemu ya jawabannya yang A nih. Jadi 1 Maret 1945. Jadi
pembentukannya tetap 1 Maret, kalau peresmiannya memang 29 April gitu, 1945. Next ya di sini. Jadi sidang BPPKI ini sidang pertamanya, sidang ke-1 kita ulangi lagi, sidang ke-1 itu dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Walaupun ini memang benar 28 Mei itu persiapannya ya, persiapannya. Tapi mulainya itu tanggal 29 Mei gitu. Nah, pada 29 Mei ini dibagi menjadi beberapa bagian nih. Tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan usul yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, karena tujuan dari sidang ini adalah pembentukan dasar negara gitu, pembentukan dasar negara atau perumusan dasar negara. Dimulai dari Muhammad Yamin dulu nih. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan mengenai perumusan dasar negara, yang kemudian diantara itu ada 5 perumusan. 1, peri kebangsaan, kemudian pri kemanusiaan, pri ketuhanan, ketuhanan, and then yang keempat itu pri kerakyatan, kerakyatan. Dan yang kelima itu di beberapa literasi yang saya baca gitu ya, ada yang mengatakan, ada yang pakai peri, ada yang enggak, tapi sama aja sih isi intinya. Ada yang pakai peri, itu peri kesejahteraan rakyat, ada yang enggak, kesejahteraan rakyat, gitu ya. Ada yang pakai peri depannya, juga ada yang tidak, tapi belakangnya sama, peri kesejahteraan rakyat gitu. Ada 5 nih, 5 rumusan. Nah, kalau diingat seperti ini kan susah ya, saya buat dia menjadi sebuah kalimat yang mudah untuk kita mengingatnya, karena kadang-kadang kita suka susah nih mengingat ini nih. Siapa tahu nanti kalau di soal ditanyakan berikut adalah 5 rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh misalkan Supomo, oleh siapa nih pertama tuh, oleh siapa, Muhammad Yamin, ini 29 Mei Muhammad Yamin ya, kecuali misalkan, bisa aja begitu kan. Nah, maka supaya mudah mengingatnya kawan-kawan, cukup ingat sebuah kata atau kalimat nih, Bang Matu, ada Bang Matu, namanya Bang Matu keras gitu, Bang Matu keras. Maksudnya gimana? Bang, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan gitu maksudnya. Pri kerakyatan, kan di sini ada kerakyatan, kesejahteraan rakyat gitu ya. Bang Matu keras, sejahteraan rakyat gitu. Bang itu kebangsaan, ulangi, bang itu kebangsaan, ma itu kemanusiaan, itu ketuhanan, itu kerakyatan, kerasnya ya, dan S-nya adalah kesejahteraan rakyat, begitu ya. Supaya mudah diingat, ingat Bang Matu keras. Itu cara mudah kita mengingat kelima rumusan dasar negara yang dikemukakan langsung oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Selanjutnya nih tanggal 31 Mei ini yang pertama nih. Yang kedua tanggal 31 Mei 1945 Profesor Dr. Mr. Supomo. Nah, Supomo kalau nggak salah ini Mr. Supomo ini disebut dengan arsitek undang-undang kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah berarti benar gitu ya. Beliau juga sama mengemukakan 5 dasar atau asas tentang dasar negara. Beliau mengemukakan gitu maksudnya 5 asas tentang dasar negara. Gitu ya. Di antaranya satu, ini ada 5 juga di satunya begini ya, kali ini pakai hurufnya pakai kurung nih. 1, persatuan. Persatuan. Kedua itu adalah kekeluargaan. Ketiga itu ke sini aja ya, biar menghemat lokasi wilayahnya gitu ya, takut habis nanti ya. Ketiga itu adalah keseimbangan lahir batin, keseimbangan lahir dan batin, gitu ya. And then keempat itu adalah musyawarah. Dan kelima di sini aja ya, 5 itu ada keadilan sosial. Nah,
kawan-kawan, kalau kita mengingat seperti ini itu kan susah juga, sama ya. Kalau tadi tanggal 29 Mei 1945 ya apa 5 rumusan dasar negara yang dikemukakan langsung oleh Muhammad Jamil itu kita cukup mengingat Bang Matu Keras, maka yang ini pun sama, karena kalau diingat seperti ini susah, sulit sekali. Nah, untuk kasus yang ini kawan-kawan cukup mengingat sebuah kalimat satu keluarga, satu keluarga, oke. Satu keluarga apa lahir kalimat berarti ini ya, satu keluarga lahir Syawal gitu. Maksudnya gimana? Satu keluarga lahir Syawal. Satu berarti persatuan gitu. Keluarga berarti kekeluargaan tuh kan. Lahir berarti keseimbangan lahir dan batin tuh gitu kan ya. Nah, lahir Syawal berarti syawalnya ini musyawarah, walnya adilan sosial gitu, keadilan sosial gitu kawan-kawan ya. Jadi supaya kita mudah mengingatnya, kelima asas tentang dasar negara yang dikemukakan langsung oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 ini adalah cukup kita ingat sebuah kalimat satu keluarga lahir Syawal, satu persatuan keluarga, kekeluargaan, lahir berarti lahir dan batin, keseimbangan lahir dan batin maksudnya ya. Syawal musyawarah awal keadilan sosial gitu kawan-kawan ya. Nih harus kita ingat. Nah, kalau begini kan mudah diingatnya. Beda kalau kita mengingat satu persatu sulit nih. Kadang kita juga suka lupa. Kita kawan-kawan aja kali ya, saya enggak gitu ya. Oke nih. Begitu. Itu yang kedua. Kemudian nih nanti dilanjutkan lagi pada tanggal 3 Juni nih. 3 Juni. Pada tanggal 1 Juni gitu. 1 Juni 1945. Nah, di sini Insinyur Soekarno berpidato yang menyampaikan rumusan mengenai dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Nah, beliau juga sama nih berpidato mengenai 5 dasar negara itu yang kemudian diberi nama Pancasila dengan isinya sebagai berikut. Isinya itu sebagai berikut. 1, isinya adalah nasionalisme. Waktu itu beliau itu nasionalisme. 2, internasionalisme. Nah, internasionalisme. Gitu. Kawan-kawan, kemarin nasionalisme itu ada yang mempertanyakan di soal sebelumnya bahwa nasionalisme di buku saya katanya kebangsaan. Gimana tuh, sama nggak? Ya sama ya, nasionalisme itu udah kebangsaan gitu. Kalau internasionalisme itu masuknya itu kemanusiaan. Gitu. Kemanusiaan. Jadi boleh kita tulis kebangsaan, nasionalisme kebangsaan. Ini internasional itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi kemudian yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Mufakat atau demokrasi. Oke, ini demokrasi. Yang keempat, beliau mengemukakan itu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. And then yang kelima itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kawan-kawan, lagi-lagi kita juga kesulitan untuk mengingat kelima dasar negara atau rumusan dasar negara maksudnya ya, yang dikemukakan oleh ketiga orang tokoh ini. Maka untuk mudah mengingatnya juga, nah saya kembali membuat sebuah kalimat yang kiranya bisa dijadikan acuan dan patokan untuk kawan-kawan untuk mudah mengingatnya. Apa? Nah, depasnya nih kita panggil biasanya depas ya. Ini depas, sorry depas nih. Depas. Nah, pakai F ya, jangan pakai P katanya kata kemarin kawan-kawan ya. Kalau pakai P nanti jadi depas masa lalu, jadi susah move on katanya. Iseng banget sih gitu ya. Menghibur banget maksudnya gitu ya. Oke, kembali lagi sini nih. Jadi supaya mudah kita mengingatnya, depasnya itu adalah kita cukup mengingat sebuah kata atau kalimat di sini. Nasimu jatuh. Nasimu jatuh. Nah, ini nih depasnya nih. Nasimu jatuh. Nah, nasionalisme, nasionalisme, I-nya di sini internasionalisme. Nah, jadi nasionalisme, I-nya internasionalisme, mu-nya itu udah mufakat atau demokrasi, ja-nya itu udah kesejahteraan sosial. Ketuhanan yang berkebudayaan gitu. Jadi nasimu jatuh. Begitu kawan-kawan ya. Depas untuk kita mengingat 5 rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh ketiga orang tokoh. Yang pertama yang oleh Muhammad Jamil itu kita cukup mengingat Bang Matu Keras.
bangnya kebangsaan, maknya kemanusiaan, tunya ketuhanan, ke-nya kesejahteraan, kerakyatan, adil, AS-nya adil, kesejahteraan sosial ya, kesejahteraan rakyat. S-nya sejahteraan rakyat gitu ya, sorry ini. Kemudian untuk Mr. Supomo, kita cukup mengingat satu keluarga lahir sawah, satu persatuan keluarga kekeluargaan lahir, nah, keseimbangan lahir dan batin gitu. Musyawarah nih, berarti sawahnya musyawarah, L-nya itu keadilan sosial gitu. Awas ketukar dengan ini, S itu kesejahteraan rakyat, kalau ini keadilan sosial. Lalu yang 1 Juni 1945 yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno itu adalah nasimu jatuh, nasionalisme, I-nya internasionalisme, mu-nya mufakat atau demokrasi, ja-nya kesejahteraan sosial, tuh-nya ada ketuhanan yang berkebudayaan gitu kawan-kawan ya. Understand? Jadi steady mantap gitu ya. Okay, next nih. Kemudian dari usulan-usulan ini nih lebih lanjut, Insinyur Soekarno mengemukakan bahwa kelima dasar negari, 5 dasar tadi diperas lagi menjadi trisila. Trisila. Kata beliau itu dari 5 diperas jadi 3 trisila. Yang diantaranya isinya itu, diantaranya apa? Isi trisila. Sosionasionalisme. Kemudian sosiodemokrasi, dan satu lagi itu adalah ketuhanan. Nah, ini isi dari trisila yang dikemukakan langsung oleh Insinyur Soekarno. Nah, dari 3 ini kemudian beliau peras lagi menjadi satu yang selanjutnya disebut dengan ekasila, yaitu gotong royong ya. Gotong royong nih gitu. Nah, dari usulan-usulan yang dikemukakan Insinyur Soekarno itu berhasil mensintesiskan dasar falsafah negara dan gagasan pendapat yang disebut dengan Pancasila gitu pada tanggal 1 Juni. Jadi dari rumusan-rumusan yang tadi itu barulah lahir Pancasila. Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Maka yang selanjutnya kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. Nah, kalau dalam perumusannya nanti dimulai dari tanggal 1 Juni, kemudian nanti 22 Juni. Nah, ini juga sempat jadi perdebatan ya. Katanya 1 Juni, tapi 22 Juni masih dirumuskan. Gimana ini? Katanya 21. Jadi ada yang mempertanyakan, kenapa 1 Juni ini disebut lahir Pancasila sementara 22 Juni masih dirumuskan. Nah, jadi sebetulnya 1 Juni 1945, 20 Juni itu masih disebut rumusan Pancasila. Nah, sampai akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nih, ini ketiga ini selanjutnya disebut dengan rumusan Pancasila. Nah, kalau hari kesaktiannya itu diperingati, bukan mulai ya, setiap tanggal 1 Oktober ya. 1 Oktober gitu. Nah, ini hari kesaktian Pancasila. Jadi 1 Juni 1945 itu masih sifatnya rumusan yang dari 3 orang tadi termasuk Insinyur Soekarno. Kemudian 22 Juni itu nanti melahirkan Piagam Jakarta, ya Jakarta the Charter gitu ya gitu. Dan nanti disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 gitu kawan-kawan ya. Jadi tetap lahirnya Pancasila itu 1 Juni 1945 yang kemudian diatur dalam keputusan presiden itu kalau nggak salah ya. Silakan kawan-kawan searching lagi di video saya yang sebelumnya gitu. Dan akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan.